wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh Allah senantiasa memberikan kepada kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berada di malam ke-18 Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan yang kita hadapi pada kali ini menjadi Ramadan terbaik kita di sepanjang yang telah kita lalui. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian yang saya muliakan dan saya hormati kepada Imam Masjid Raya Darul Falah Kota Bangsa, kepada Ketua PKM Masjid, kepada seluruh panitia yang mengurus Masjid Raya Darul Falah Kota Bangsa, kepada guru, orang-orang tua kami, dan seluruh hadirin dan hadirat sidang jamaah salat Aisyah dan qiyam Ramadan yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah salat Aisyah dan qiyam Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam waktu yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan 3 poin saja yang saya kira penting untuk saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Yang pertama adalah di akhir-akhir Ramadan yang memasuki malam ke-18, mungkin tersisa 12 hari lagi. Bagaimana kemudian kita memanfaatkan sebaik mungkin hari-hari terbaik, malam-malam terbaik yang segera akan datang. Bagaimana cara kita mengoptimalkan Ramadan ini agar doa-doa kita sebelumnya yang setiap waktu, setiap saat kita mohon kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Tapi begitu masuk ke bulan suci Ramadan, bahkan hampir berlalu bulan Ramadan, tidak ada peningkatan apapun, seakan-akan Ramadan ini adalah bulan-bulan biasa saja yang kita tidak sedikit pun merindukan kehadirannya. Maka bagaimana kita mengoptimalkan? Maka sebagaimana barangkali yang telah disampaikan oleh guru-guru yang lain, di antara yang mampu kita lakukan adalah kita memperbaiki kualitas dari setiap amal ibadah yang kita lakukan. Kaum muslimin, kita tidak mungkin menambah kuantitas dari ibadah-ibadah wajib yang Allah wajibkan kepada kita. Ada kewajiban salat yang wajib, ada salat Aisyah. Mau serajin apapun kita, tidak bisa kita tambah rakaat Aisyah menjadi 6 rakaat misalnya, ataupun 5 rakaat saja, tidak boleh. Kalaupun kita tambah, hukumnya haram. Maka yang bisa kita lakukan adalah salat Aisyah yang kita lakukan, kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Salat bacaan-bacaan sunnahnya kita sempurnakan, rukuk sujudnya kita panjangkan, zikir-zikirnya kita lengkapkan. Salat kita dengan khusyuk, tadarruh, mengingat Allah, mentadabbur setiap ayat yang kita baca. Maka itu salah satu caranya. Begitu pula dengan ibadah Ramadan. Kita yang berpuasa dari fajar shadiq, ya, begitu masuk waktu subuh kita berpuasa dan kita berbuka ketika masuk waktu maghrib, maka tidak boleh kita menambah waktunya. Kita mau puasa misalnya 24 jam, mau puasa 2 hari baru berbuka, tidak boleh, hukumnya haram. Bahkan dalam agama kita disunahkan untuk kemudian menunda sahur dan menyegerakan berbuka. Jadi tidak ada kemudian kesempatan kita menambah waktu berpuasa. Kalaupun kita tambah secara mandiri, maka tidak ada fadilah lebih, malah berkurang fadilahnya. Tapi yang mampu kita lakukan adalah ketika kita berpuasa, kita perbanyak sunnah-sunnahnya, kita perbanyak kebaikan-kebaikannya. Kalaulah di malam-malam, di hari-hari yang telah berlalu, hari-hari kita hanya diisi dengan kegiatan yang tidak begitu bermanfaat. Barangkali kalau sekarang main HP, scroll TikTok, nonton video-video pendek dan sebagainya, maka di hari-hari akhir ini
malamnya kita penuhkan dengan qiyam Ramadan, melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Siangnya kita penuhkan dengan sunnah-sunnah yang lain, dengan sunnah membaca Al-Quran, dengan sunnah berdoa, bukan membaca doa. Ini sesuatu yang juga perlu kita pahami barangkali. Ketika kita membaca Al-Quran, faham tidak faham kita maknanya, kita dapat pahala dari Allah. Satu huruf yang kita baca dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Tapi tidak begitu dengan berdoa. Berdoa itu mesti kita faham maknanya. Karena pada berdoa yang disuruh bukan membaca doa. Mungkin barangkali ini perlu ada nomenklatur yang barangkali perlu kita perbaiki. Bukan membaca doa, tapi berdoa. Berdoa makan, berdoa ketika minum, berdoa ketika kemudian melaksanakan hal-hal yang lain. Bukan membaca doa. Kalau kita membaca doa, faham tidak faham, seharusnya dapat pahala. Padahal dalam berdoa mesti kita faham maknanya. Meskipun tidak faham secara mendetil, minimal makna secara umum kita pahami. Maka barangkali kita yang bukan tidak faham, barangkali kurang faham sedikit doa yang dibaca oleh imam kita, ada doa kamilin. Barangkali perlu kita buka HP, kita googling dulu apa maknanya secara umum. Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna. Wa faraidika mu'addin. Semua kewajiban kami tunaikan dan lain sebagainya. Maka dalam berdoa yang seharusnya berdoa, bukan kemudian kita membaca doa. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa berdoa itu adalah otaknya ibadah. Perkara yang paling penting dalam ibadah kita adalah doa kita kepada Allah, karena itu bukti penghambaan kita, perendahan diri kita yang setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam qiyam Ramadan kita bisa memperbanyak rakaat-rakaat sunnah. Barangkali di antara Bapak Ibu yang hadir pada malam ini ada yang berpendapat, ya, berkeyakinan barangkali, atau sekedar hanya ikutan saja. Ada yang berpandangan sholat sunnah tarawih 8 rakaat tidak salah. Tidak sholat pun tidak salah sebenarnya. 20 rakaat 8 rakaat tidak sholat sunnah sama sekali tidak salah. Yang salah adalah orang-orang yang kemudian berkelahi dengan 8 dan 20 tapi tidak melaksanakan sholat 1 rakaat. Ini yang barangkali sedikit. Maka pada hari-hari terakhir ini, maka lebih baik walaupun kita berkeyakinan 8, tidak salahnya kita sholat 20. Orang yang sholat 20 rukuk dan sujudnya lebih banyak, mendengar bacaan imam lebih panjang, i'tikaf kita di masjid menjadi lebih lama. Tidak salahnya kemudian kita berlelah-lelah sedikit karena Allah. Apalagi ini masjid kita sudah ada AC, ya. Kalau perlu bolehlah alasan dipanaskan di masjid raya, berkeringat kita masjid raya. Tidak ada alasan lagi. Apa alasan di hadapan Allah? Masjidnya dingin, luar biasa. Imamnya suaranya bagus, masya Allah. Maka oleh karena itu, itulah yang mampu kita lakukan. Kita optimalkan sebaik mungkin hari-hari terakhir yang barangkali sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kemudian yang kedua adalah kita beramal salih di bulan Ramadan sesuai dengan kemampuan kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man fattara sha'iman." Barang siapa yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, maka orang itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa itu, min ghairi ayyaqusa min ujurihi syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit. Tapi hadis ini kaum muslimin jangan difahami secara harfiah. Kalaulah semua kita orang kaya, orang sederhana, orang miskin hanya sekedar memberi makanan berbuka, barangkali hanya 1 nasi bungkus yang mengenyangkan kepada setiap orang yang akan berbuka puasa, maka akan ada banyak nasi bungkus yang diterima oleh 1 orang, dan itu kadang-kadang menjadi mubazir kaum muslimin. Kenapalah tidak kita membayangkan bahwa di akhir-akhir Ramadan seperti ini barangkali ada sementara orang-orang miskin, ada orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Si
memikirkan bagaimana kemudian lebaran yang akan menjelang, baju anaknya belum ada, jajan anaknya belum ada tradisi megang, bagaimana nasi megangnya belum ada. Boleh jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita membantu orang-orang miskin, membeli baju kepada anak-anak yatim, membeli baju kepada orang-orang yang tidak punya finansial yang mencukupi. Boleh jadi kaum muslimin kita mendapatkan pahala yang lebih besar dari pahala yang didapatkan oleh orang yang sekedar memberi makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita memang di bulan suci Ramadan perlu bersemangat. Di siang harinya kita berpuasa, di malam harinya kita qiyamul Ramadan, melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, salat, zikir, baca Al-Quran dan sebagainya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingat kembali bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan memang ibadah yang paling baik, ibadah yang banyak fadilahnya, ibadah yang dilipat gandakan amal-amalnya oleh Allah. Doa-doa orang yang puasa makbul di hadapan Allah. Bahkan tidurnya orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibadah. Kenapa bisa menjadi ibadah? Karena dari terbit fajar kita beribadah puasa sampai terbenam matahari kita masih berpuasa. Maka dalam seharian penuh kita sebenarnya sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam Islam, ibadah yang paling utama, ibadah yang paling besar, ibadah yang paling berat bukanlah puasa. Bukanlah puasa. Yang paling besar, yang paling berat, yang paling agung dan yang paling utama dalam Islam adalah sholat. Maka di satu hadis riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kata Nabi, as-salatu khairul mawdu'in, bahwa sholat itu adalah sebaik-baik syariat Allah. Faman istata'a ayyastakthira falyastakthir. Barang siapa yang sanggup, kata Nabi, memperbanyak sholat sunnah, maka hendaklah dia memperbanyak sholat sunnah. Oleh karena itu, oleh karena ibadah sholat yang paling besar, maka kita dapat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Al-Quran